Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita mulai webinar ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sampai detik ini kita masih diperkenankan hadir dalam webinar di pagi yang sangat cerah ini. Tidak lupa saya ucapkan beribu laksa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini. Bapak Ibu, pada acara kali ini diawali dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian acaranya yaitu tanya jawab. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu peserta webinar hari ini, nanti akan kita mendengarkan penyaji kita yaitu Bapak Andrian Failani SPD. Beliau adalah CPG Angkatan 5 dari SMP 2 Mejus. Bapak Andrian Failani ini memang seorang sosok guru yang aktif, bersahaja. Ini sudah nggak ada videonya kalau video ya. Ini adalah nanti kalau misalkan salah satu kelihatan kalau pendidikan terutama di SMP 2 karena beliau nanti adalah menjadi sosok contoh di dalam menggerakkan sekolah kita menuju ke arah pendidikan yang lebih baik. Pembiasaan tentang sikap positif atau budaya positif di sekolah ini memang sangat diperlukan sekali. Karena setelah pandemi banyak siswa-siswa kita yang sedikit mengabaikan tentang karakter-karakter yang baik. Nah, lewat CPG ini mudah-mudahan akan berdampak positif. Tidak banyak panjang kata yang akan saya sampaikan. Mari kita dengarkan diseminasi. Bapak Andrian Failani SPD, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Nini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Mejobo, Bapak Joko Purwanto, Bapak yang terhormat Putri Murniati MPD selaku moderator yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi dan menjadi moderator. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru
SMP 2 Mejobo. Yang terhormat juga ada perwakilan dari MGMP IPA Kabupaten Kudus, ada Bu Heni, ada Bu Pur, dan yang lain-lain. Juga ada teman-teman dari MGMP IPA Kabupaten Jepara, terutama dari SMP 2 Nalumsari. Saya terima kasih jika saya ucapkan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul lewat Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dalam majelis ini, dalam ruangan Zoom ini, insya Allah mendapatkan syafaatul uzma minat dunia hatal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang disiplin positif, yaitu di dalam modul 1.4. Ini memang ada tugas dari program pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti di sini. Saya di sini bukan merasa bukan yang paling hebat ya, bukan yang paling pintar. Kita mari belajar bersama tentang disiplin positif. Nanti kita bisa sharing. Saya juga masih belajar, masih merasa butuh ilmu ya. Di sini mari kita bisa komunikasi secara bersama, bisa berkolaborasi, intinya seperti itu. Untuk mewujudkan disiplin positif, terutama di sekolah kita masing-masing. Untuk yang di SMP 2 Nalum, mari kita mewujudkan juga di SMP 2 Nalum. Ada yang di SMP 2 Mejobo, mungkin ada yang sekolah-sekolah lain. Itu yang bisa awalan dari saya. Di sini saya akan mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi sebentar. Tanpa pakai Canva. Saya bentar Bu ya, belum agak sinyalnya. Nah, sinyalnya agak ini bentar ya. Oke. Bapak Ibu sudah terlihat? Sampun ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, di sini diseminasi saya yaitu tentang budaya positif penerapan di modul 1.4. Untuk angkatan 5 CGP di Kabupaten Kudus itu sudah masuk di modul 2.1. Ini penerapannya ya Bapak. Aksi nyatanya memang diminta untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah masing-masing dan mungkin ada yang sampai di luar. Oke, di sini tentang budaya positif. Apa sih budaya positif maksudnya Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya positif merupakan budaya atau nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri siswa itu hingga bisa bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur.
sehingga bisa terwujud profil pelajar Pancasila yang didengung-dengungkan oleh pemerintah seperti sekarang ini. Ya. Mutu dari sekolah yaitu dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dapat dikembangkan oleh warga sekolah. Oke, jadi disiplin budaya positif nanti ujung-ujungnya nanti menjadi budaya disiplin positif. Kalau disiplin positif, itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dapat dalam prakteknya bisa melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Oke. Jadi disiplin positif juga nanti memunculkan budaya-budaya positif, nilai-nilai kebajikan. Sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Ya. Setiap perbuatan ini memiliki suatu tujuan dan selanjutnya Dian Goosen dari tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun yang menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan ini contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya itu seperti mungkin adalah sifat yang jujur atau nilai-nilai karakter itu loh Bapak Ibu. Yang sudah, ini semestinya sudah bisa diterapkan. Bapak Ibu pasti sudah melakukan semuanya. Cuman mungkin ada istilah-istilah baru. Semestinya intinya sama. Jadi nilai-nilai kebajikan contohnya misalkan tadi sifat jujur, ada sifat toleransi, ada religius, nilai-nilai karakter yang dikembangkan gotong royong, seperti itu. Cuman disiplin positif ini karena ini kurikulum merdeka, pemerintah sedang mendengung-dengungkan nilai-nilai kebajikannya itu adalah sama saja profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang sudah Bapak Ibu kenal ada 6 gitu. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan, yaitu nanti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global, gotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya disiplin positif tersebut nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan dan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi gini Bapak Ibu, sekolah itu pasti memiliki peraturan-peraturan atau tata tertib. Nah, biasanya tata tertib itu yang membuat adalah dari pihak sekolah. Siswanya itu tinggal mengikuti peraturan tersebut. Misalkan bajunya harus sesuai dengan seragam. Kalau Senin harus merah biru ya kan, pakai OSIS. Senin Selasa misalkan seperti itu. Hari Rabu Kamis apa, Jumat misalkan seragam pramuka. Itu sudah ada aturan-aturannya. Siswa tidak boleh merokok, itu sudah peraturan seperti itu. Nah, itu yang biasanya adalah dari pihak sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang buat suatu aturan keyakinan dari dalam diri anak-anak tersebut. Jadi anak-anak yang buat sendiri
kita membuat suatu keyakinan pada mereka, tetap yang membantu, yang membimbing adalah guru. Jadi nanti hasilnya adalah nanti bisa terwujud suatu disiplin-disiplin positif atau namanya budaya-budaya positif yang bisa muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi tanpa ada suatu peraturan-peraturan yang dibuat dari pihak gurunya sendiri atau dari pihak sekolah. Jadi yang membuat itu adalah anak-anak sendiri, sehingga mereka di tujuannya itu nanti bisa menerapkan sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Itu hasilnya seperti itu. Oke, keyakinan kelas ini bersifat ini nanti lebih abstrak, lebih nyata daripada peraturan. Ya, jadi daripada peraturan, jadi ada perbedaan ya antara keyakinan kelas dan peraturan. Jadi apa sih maksudnya seperti itu? Satu, keyakinan kelas nanti berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi masih bersifat umum. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nanti ada kalimat-kalimat positifnya seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelasnya. Jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau nanti misalkan mereka membuat sendiri-sendiri, kalau ada yang sama kita kumpulkan dari satu, kita simpulkan. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin keyakinan kelas ini nanti beda sama kelas 7A, beda sama mungkin sama 7B, ada perbedaannya. Nanti tergantung kesepakatan kelas masing-masing. Gitu. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti memang yang membuat keyakinan kelas itu memang dari siswa itu sendiri. Makanya setiap anak pasti berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti bisa berubah tergantung dari kondisi saat kelas tersebut. Oh, maaf. Balik lagi. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan karena saya ngajar di kelas 7. Ini ada beberapa keyakinan kelas. Siswa tersebut saya minta membuat keyakinan kelas masing-masing, bukan peraturan ya. Kalau peraturan dia membuat suatu keyakinan kelas masing-masing. Nah, nanti saya tempel di tembok gitu seperti ini, sehingga nanti nanti akan menghasilkan keyakinan kelas ada 6 poin biasanya. Ini contoh dari kelas 7G yang sudah saya bawa, 7F kalau nggak salah. Yang lain sudah saya buat, cuman ini yang saya simpulkan seperti ini untuk 7F. Ya, ada beberapa siswa 32. Ini saya rangkum, yang sama-sama saya kategorikan ya, saya klasifikasikan ada 6. Jadi ada persamaan seperti itu. Yang pertama, berdoa sebelum mulai pelajaran. Ini umum. Ini ya, anak-anak jadi setiap pelajaran berdoa terlebih dahulu, terutama di jam pelajaran yang pertama. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi tugas PR, tugas-tugas sekolah, anak-anak ini yang menulis sendiri. Jadi kalau dia memang tidak mengerjakan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya ini tidak hukuman, tapi dia memang ada konsekuensinya. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga adalah disiplin dan aktif di dalam kelas. Disiplin, anak-anaknya itu disiplin. Misalkan ada tugas gitu ya, anak-anak itu aktif mengajukan pertanyaan. Ini memang anak-anak sudah membuat sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, menghargai guru dan teman. Nah, ini menghargai, harus sopan santun terhadap gurunya dan sama temannya, itu kalau bercanda jangan kelewatan. Dan ini anak kemarin tuh ada kasus anak-anak tuh seringnya tuh memanggil nama anaknya tuh nama orang tua. Nama orang tuanya tersebut, nah ini membuat masalah sehingga mereka bertengkar. Nah ini saya buat keyakinan pada mereka,
bagaimana caranya supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Nah, makanya dari itu saya membuat kesepakatan kelas bersama mereka, konsekuensinya apa. Nah, ini ada anak yang mengusulkan, Pak, membayar uang kas. Oh, jadi ada masuk ke uang kas. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Uang kas sebesar 1.000. Jadi kalau memanggil nama orang tuanya, langsung masuk ke kas kelasnya masing-masing. Ini namanya konsekuensi. Ini dilakukan anak kelas 7G. Jadi kemarin terus saya pas masuk, Pak, ada yang manggil anaknya ini, bapaknya si Dimas. Nah, si yang memanggil namanya bapaknya Dimas itu bayar uang kas ke bendahara gitu. Ini masuk ke dalam keyakinan kelas juga karena ada konsekuensinya. Yang selanjutnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kalau saya pas masuk kelasnya kotor, nah ini ada konsekuensi. Keyakinan kelas, aksi nyatanya sebenarnya tidak jelas. Yang selanjutnya menjaga menjadi paham. Semuanya sih, karena itu pasti sudah melakukan. Cuma di sini anak-anak memang dia menerangkan pada dirinya sendiri komunikasi tanpa ada dari ini seperti itu. Selanjutnya jadi kalau saya minta anak maju, ini anak-anak sudah dalam muda, banyak yang aktif. Saya minta anak-anak sudah mulai maju, aktif di kelas, bisa diskusi dan sebagainya. Baik, itu dan sama menjadi dosen kelas. Sebelum masuk kelas itu harus bersih. Terus sebelum masuk kelas harus bersih. Oke, sekarang masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa ingin terima. Juga berbeda anak, perasaan saya yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang bersifat psikologis. Misalkan kesehatan, rumah makan, kesehatan di sini masuk jadi biologis. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini adalah perasaan aman. Di sini siswa merasa harus ada apa itu namanya, kita harus survival, ini harus diturunkan. Dan juga ada antara saya dengan ini, misalkan seperti tersebut ada anak yang mungkin kurang kita harus mengecek apa dengan kasih sayang kepada orang tuanya ada faktor-faktor yang kurang kasih sayang dan rasa ingin terima dan oleh teman-temannya dan juga disebut oleh teman-temannya jadi tentang yang wah ya
di unmute, maaf ya Gusti. Maaf ya. Lah. Oke ya, 5 posisi kontrol. Sudah Bu? Sudah terdengar ya? 5 posisi kontrol. Saya ulangi, jatuh penghukum. Jadi guru kalau sebagai penghukum ada efeknya, yaitu mungkin muridnya itu bisa marah, rasa mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya gitu ya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil gurunya mungkin menggores. Ya, ini karena mendendam. Jadi ada efek buruk kalau kita melakukan posisi guru sebagai penghukum. Memang anak tersebut bisa melakukan aturan yang kita terapkan, tapi ada efek yang lebih dari itu. Efeknya berupa psikologis. Ini kurang bagus kalau kita posisi sebagai penghukum. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini, guru membuat anak tersebut merasa bersalah. Nah, posisi gurunya itu suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Contoh-contohnya kalimatnya, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana kalau kamu gimana kalau orang tua kamu itu tahu kalau kamu melakukan kesalahan? Coba di sini, kalau posisi kamu sebagai bapak, kalau saya mengajar, kamu malah ngomong sendiri, gimana perasaanmu? Ya, ini membuat siswa tersebut merasa bersalah. Jadi nadanya itu memelas, halus, bahasa tubuhnya mungkin anak bisa lesu. Itu hasilnya nanti murid merasa bersalah. Nah, karena dia sudah mengecewakan guru mereka. Oke. Jadi hasilnya di situ murid merasa bersalah, gurunya ini motivasinya motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Memang bisa merubah, cuman motivasinya dari luar. Yang selanjutnya, guru sebagai posisi teman. Guru kalau posisi teman, ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik. Nah, contoh-contoh kalimatnya nih, ayo bantulah anak-anak ya demi Bapak. Nah, jadi persuasif, kayak apa itu ya, mendekat kepada murid. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi ya seperti teman lah gitu ya. Cuman di sini hasilnya murid akan merasa senang memang dan akrab dengan gurunya. Jadi ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya Bapak Ibu, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jika ada masalah, dia merasa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Akibat lain, posisi teman ini akan malah justru bisa menyuruh gurunya karena posisinya seperti teman. Jadi ada mungkin ada efek juga ya yang kurang bagusnya. Yang terakhir, yang keempat, pemantau. Jadi guru sebagai pemantau. Untuk nadanya ini datar. Gurunya bahasa tubuhnya lebih formal. Dia memantau apa? Memantau posisi dari siswa tersebut. Contohnya ini, misalkan. Nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas. Misalkan anak tersebut misalkan ini melanggar belum mengerjakan PR. Dan bapak gurunya ada konsekuensinya, tidak hukuman sih, konsekuensi namanya. Nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas kamu yang tertinggal tadi. Bapak tunggu. Nah, ini posisinya memantau. Jadi pelanggaran tersebut dikerjakan, terus gurunya memantau. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi namanya ya, yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu sikap emosi yang berlebihan, menjadi marah ya tidak, membuat merasa berbuat salah.
murid tersebut dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu istirahat untuk mengerjakan tugasnya. Guru tetap harus memantau murid tersebut sampai mengerjakan di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi itu ada apa ya, kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu guru memang harus memantau terus karena memang posisinya memantau. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah yang diharapkan untuk kita semuanya karena guru ini berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab sendiri terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman. Nah, ini kenapa manajer di sini membuat murid itu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan suatu kebajikan-kebajikan atau kesepakatan kelasnya tanpa ada suatu perintah hukuman gitu enggak. Tapi ada posisi manajer ini nanti ada segitiga restitusinya seperti ini nanti Bapak. Saya lanjutkan. Nah, ini perilaku kontrol ya. Misalkan ini sebagai penghukum, itu gurunya nanti menghardik. Kalau posisi merasa bersalah, ini gurunya berceramah untuk berteman, sebagai teman, membuat alasan-alasan pada muridnya, pemantau menghitung atau mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya ya, kalau untuk penghukum itu murid bisa memberontak. Tadi sudah saya jelaskan pendendam. Nah ini sih, ini posisi apa itu namanya, menyembunyikan, menyangkal kebohongan ya tadi sebagai merasa bersalah, sebagai teman ini ketergantungan. Kalau sebagai pemantau itu menyesuaikan, selalu diawasi. Nah, yang posisi manajer inilah guru ini nanti menguatkan karakter dari siswa tersebut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau mengatasi suatu pelanggaran? Ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pasti sudah melakukannya. Nah, di sini restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kalau menurut Chelsen-Gosen, ini di tahun yang 96, restitusi merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi ini ada namanya suatu langkah, namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya. Segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah ini menstabilkan identitas dulu. Langkah yang pertama dari segitiga restitusi yang kita tempuh, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak tersebut dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, pertama ini bukan suatu pembenaran Bapak Ibu, berbuat salah itu kita hanya membombong dirinya dulu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna anak-anak, karena dia melakukan, kita bombong dulu ya, ibaratnya seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan kok seperti itu. Nah, ini kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Pertama seperti itu. Untuk dia menstabilkan identitasnya gitu ya. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Semua perilaku memiliki alasan pasti.
Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing oleh guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi mereka, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, iya kan? Ini saya ulangi lagi, ini bukan suatu pembenaran dari sikap yang salah tersebut, ya. Yang selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kita memvalidasi. Dan yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Sehingga nanti muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Yaitu teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya akan termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 dan langkah 2 tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak tersebut siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya ada seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Ini untuk membuat keyakinan supaya mereka termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Kayak ada contoh ya buat Bapak Ibu. Video sebentar. Karena tadi sudah saya jelaskan tentang materi gaya, sekarang ada soal, tolong maju ya. Sekarang saya ingin maju, Rikan maju. Rikan, kamu ini ya. Rikan bangun, ayo. Rikan bangun. Coba kerjakan soal yang ada di bawah dulu, ini maju. Baca dulu soalnya mobil bermasa 3 ton bergerak dengan kecepatan 3 meter per jam itu gaya yang dilakukan maksud tersebut. Bisa ya? Kalau bisa, sudah sana cuci muka dulu, nanti saya bina di ruang guru saya ya. Oke ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Rikan. Terima kasih Pak. Kenapa kamu saat pelajaran saya kok malah tertidur Rikan? Tadi saya ngantuk berat Pak. Memang tadi malam kamu tidur jam berapa Rikan? Jam setengah 1 malam Pak. Ngapain sih kamu kok tidur sampai jam setengah 1 malam? Main game online Pak. Rikan, apakah kamu tahu kalau kamu ini dalam masalah sekarang? Iya Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Tapi semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Perlu diingat, semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Sekarang Pak Andrian tanya, kenapa kamu main game online sampai larut malam? Saya ingin bersenang-senang kok Pak, dan seru mainnya. Tahu-tahu sudah larut malam. Oh gitu, makanya kamu tertidur di jam pelajaran saya. Iya Pak. Setelah kejadian ini, apakah Rikan mau berbuat yang lebih buruk dari ini? Tidak lah Pak. Sekarang coba ingat-ingat lagi kesepakatan kelas yang dulu telah kita sepakati. Kelas ideal kita adalah kelas yang seperti apa? Yaitu salah satunya kita harus disiplin, mengikuti pelajaran dengan baik. Masih ingat kan? Masih Pak. Ya, katanya Rikan cita-citanya mau jadi polisi. Iya Pak. Kalau mau jadi polisi atau orang sukses itu kan dimulai dari diri sendiri yang baik, yaitu disiplin, tepat waktu, jujur, mandiri, bertanggung jawab, serta saling menghormati. Iya Pak. Kan? Jadi tidak ada yang instan.
tapi semuanya pasti ada melalui proses. Baik Pak, saya akan berusaha menjadi siswa yang lebih baik, lebih disiplin, akan mengikuti pelajaran dengan baik, lebih menghargai waktu. Saya juga tidak akan main game online sampai larut malam. Saya berusaha untuk lebih tekun belajar agar kelak nanti saya menjadi orang yang sukses. Baik Rikan, saya percaya sama kamu. Rikan pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang sukses nanti. Baik Pak, terima kasih. Permisi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Rikan. Terima kasih Pak. Maaf Pak, ada apa ya kamu manggil saya? Ya Rikan, tadi Pak Andrian sudah sengaja melihat kamu membuang sampah sembarangan. Padahal di dekat kamu itu ada tempat sampah. Kenapa kok kamu malah membuang tidak pada tempatnya? Ya Pak, saya salah. Baik Rikan, tak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pada kali ini, Pak Andrian tidak ingin mencari siapa yang benar maupun yang salah. Rikan, alasanmu apa sih kok kamu membuang sampah sembarangan? Padahal di dekatmu itu kan ada tempat sampah. Mohon maaf Pak, tadi saya sedang malas membawa sampah pada tempatnya. Berarti apa kamu menginginkan lingkungan sekolahmu ini menjadi lingkungan yang kotor? Ya enggak lah Pak. Sekarang coba ingat-ingat lagi keyakinan sekolah kita, peraturan sekolah kita. Sekolah kita sekolah adiwiyata loh, sekolah yang berbasis dan peduli terhadap lingkungan. Makanya sayang sekali jika kamu membuang sampah sembarangan. Padahal sudah disediakan tempat sampah yang sudah dipilah. Ya Pak, mohon maaf atas kesalahan saya. Ya, sekarang Pak Andrian mau tanya, Rikan sebenarnya ingin jadi orang yang sukses tidak? Ini Pak. Ingin jadi orang yang berguna tidak? Ini Pak. Orang yang sukses itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Semuanya harus memiliki tekad yang kuat, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan juga gemar melakukan hal-hal yang positif, termasuk hal yang kecil sekalipun. Membuang sampah sesuai pada tempatnya itu juga merupakan kunci menjadi orang yang sukses. Ya Pak, saya tidak akan mengulangi hal ini lagi. Baik Rikan, Pak Andrian percaya sama Rikan. Kamu pasti bisa merubah menjadi diri yang lebih baik lagi. Ya Pak Andrian, terima kasih atas nasihatnya. Ya, sama-sama. Perasaan saya, Pak Andrian melakukan praktek segitiga restitusi pada kasus saya yang tertidur saat pembelajaran berlangsung, serta pelanggaran membuang sampah sembarangan adalah sangat senang dan berkesan. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Andrian tidak memarahi serta menghukum saya. Justru Pak Andrian menasihati, mengarahkan, dan mencari solusi yang lebih baik. Terima kasih Pak Andrian. Oke, tadi video yang terakhir segitiga restitusi ada dua kasus Bapak Ibu. Yang pertama kasus anak tertidur di dalam kelas karena melanggar, ya. Yang kedua anak melanggar tentang kebersihan, yaitu membuang sampah sembarangan. Saya menerapkan ada 3 cara yang dari segitiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi segitiga restitusi ini diharapkan apa Bapak Ibu? Yaitu untuk menjadi murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Jadi segitiga restitusi ini diharapkan juga intinya murid tersebut bisa terbangun motivasi dari dalam dirinya sehingga dia tuh merasa apa itu ya, memang bisa untuk memperbaiki dirinya sendiri dari dalam dirinya sehingga dia ejawantahkan atau implementasikan menjadi diri yang lebih baik tanpa ada pengaruh orang lain dulu. Cuman kita di sini hanya memberikan penguatan-penguatan saja. Ya, ini yang memang agak sulit, Ibu, Bapak, karena memang yang diharapkan memang seperti itu. Terutama kita hanya posisinya sebagai manajer, itulah yang diharapkan. Itu mungkin paparan yang bisa saya sampaikan. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Silakan nanti kalau Bapak Ibu akan bertanya, nanti saya akan jawab semampu saya gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Nini. Monggo Bu Nini. Ya, terima kasih pada Pak Andrian Pailani yang telah menyajikan diseminasinya, dan Bapak Ibu peserta webinar, banyak sekali hal yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Andrian tadi, di mana kita bisa membangun kelas salah satunya untuk membangun sikap positif di lingkungan anak-anak ya di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita juga bisa melaksanakan segitiga restitusi, di mana kita bisa dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun sesi berikutnya untuk menyingkat waktu, mari kita sesi tanya jawab saja langsung. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan untuk pertanyaan yang pertama. Bisa resen Pak Teguh. Ya. Monggo Pak Teguh dipersilakan. Bagaimana Pak Andrian, langsung saja nggih? Oh nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Andrian, ini mohon pertanyaan saya untuk dijawab, yaitu mengenai segitiga restitusi. Tadi kan disampaikan ada 3 tahapan. Nah, untuk tahapan itu apakah harus urut atau boleh diacak sesuka Bapak Ibu Guru? Ya. Kiranya itu saja Pak Andrian. Terima kasih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu ya Bu Nini ya. Monggo langsung saja, silakan dijawab untuk Pak Andrian. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Ini untuk segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Memang ini boleh dilakukan secara tidak urut jika ini Bu Bapak Ibu. Kasusnya mungkin kalau terlalu ringan itu bisa langsung masuk yang terakhir juga bisa Bapak Ibu. Langsung menanyakan keyakinan. Tergantung situasi, kondisi, permasalahan anak tersebut. Pelanggarannya kalau ringan. Kalau pelanggarannya misalkan agak berat, itu memang dibuat ada 3 langkah. Dibuat 3 langkah terlebih dahulu. Itu. Jadi sesuai dengan kondisi. Boleh tidak urut, asalkan tergantung situasi kondisi dari permasalahan anak dan pelanggaran anak tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Pak Teguh. Terima kasih Pak Andrian yang sudah menjawab, dan Pak Teguh jadi bisa dilakukan secara acak Pak ya, tidak harus urut. Dan penanya berikutnya monggo Bu Dwi Marwati dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Nini atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Andrian, tadi sudah dipaparkan terkait tentang peraturan dan keyakinan kelas ya. Nah, mohon maaf itu suaranya kok kenceng banget guys Bu Heni. Enggak, Bapak Ibu di-mute dulu untuk yang suaranya masih di
Terima kasih atas waktu yang diberikan kembali Bu Ninik dan Pak Andrian. Di sini tadi sudah dipaparkan begitu panjang lebar dan sangat menarik dari Pak Andrian terkait materi tentang peraturan dan keyakinan kelas, J. Nah, tadi dipaparkan juga untuk peraturan itu tentunya berbeda dengan keyakinan kelas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, ketika keyakinan kelas itu dilakukan, itu tadi yang membuat keyakinan kelas itu kan dari setiap anak berbeda-beda, Pak. Ya, nah itu dari setiap anak yang sudah membuat keyakinan kelas itu, untuk konsekuensi kedepannya, apakah nanti yang melaksanakan keyakinan itu hanya anak yang membuat tersebut, yang bersangkutan saja, ataukah keyakinan itu nanti akan dilaksanakan pada satu kelas tersebut, Pak? Karena mengingat tadi kalau peraturan kan yang membuat dari pihak sekolahan begitu, itu kan universal, semua siswa harus menaati semuanya. Nah, kalau ini untuk yang keyakinan itu kan yang membuat dari masing-masing anak. Nah, tadi saya ulangi lagi untuk pertanyaannya, apakah keyakinan yang sudah dibuat oleh masing-masing anak itu berlaku untuk semuanya atau hanya untuk diri sendiri, begitu Pak? Terima kasih. Oke, langsung saja Bu. Oke. Terima kasih Bu Dwi. Monggo Pak Andrian silakan dijawab. Oke, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Untuk keyakinan kelas itu memang itu anak-anak sendiri Bu. Ya, tapi pelaksanaannya itu kan bukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Namanya kesepakatan terus disepakati bersama. Kayak tadi itu sebelum saya masuk ke kelas, gimana anak-anak keyakinan kelasnya, kesepakatannya, kelas harus bersih Bapak. Berarti saya pas masuk kelas harus bersih. Jadi ada anak yang tidak menulis kesepakatan kelas tadi, dia menulisnya tidak kelas bersih, tapi dia harus menyepakati kesepakatan kelas tersebut. Walaupun dia tidak nulis kesepakatan tersebut, dia menulis yang lain karena sudah disepakati bersama. Ibaratnya seperti itu. Memang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas memang tiap kelas memang ada perbedaan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan keyakinan-keyakinan yang menimbulkan budaya-budaya positif dari tiap kelas tersebut sehingga nanti menunjukkan semua institusi atau lingkungan sekolah menjadi budaya positif yang diinginkan. Jadi seperti itu Bapak. Ibu Dwi. Gimana Bu Dwi? Halo. Pak, matur suwun Pak atas penjelasannya. Mungkin bisa kami terapkan besok di kelas kami masing-masing Pak. Terima kasih. Sama-sama. Dan ternyata untuk keyakinan ini bisa diterapkan dengan cara kesepakatan bersama sebelumnya, sehingga semuanya bisa melaksanakan. Jadi tidak hanya siswa tersebut yang membuat, tapi bisa kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Monggo. Silakan. Silakan resen. Monggo Bapak Ibu masih dibuka untuk pertanyaan. Ya. Bu Karisma, Bu Lestari, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh, oke. Oke Pak Andrian, nampaknya ini Pak Ibu sudah jelas gitu ya Pak ya, untuk apa yang didiseminasikan tadi, dan ini sungguh luar biasa Pak Andrian. Setelah saya simak dari apa yang disampaikan tadi, bahwa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah itu bisa dilakukan dengan cara membuat atau membentuk keyakinan kelas, di mana tadi Pak Andrian sudah menerapkannya. Anak-anak sudah menempel di kelas, kelihatannya sangat asik sekali ya Bapak Ibu peserta webinar. Mungkin ini bisa kita lakukan bersama. Kemudian kita sebagai guru juga dalam posisi untuk mengontrol mereka, dan kita harus tahu ya
apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jadi kita tidak mendikte mereka, tapi mereka diberi kebebasan begitu, karena tadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 begitu nggih Pak Adrian, kelihatannya satu mungkin kebutuhan apa bertahan hidup ya atau survival tadi, kemudian kasih sayang, ada kebebasan salah satunya, kesenangan dan penguasaan. Di mana 5 posisi kontrol itu mungkin ada 5 juga, bisa dengan cara penghukum, pembuat bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Saya yakin Bapak Ibu bisa menerapkannya mana yang cocok dengan situasi dan kondisi kelas kita. Dengan demikian kita akan bisa artinya di sini adalah menjadikan siswa-siswa kita itu siswa yang mandiri, punya akhlak yang baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Andrian Pailani ini, bahwa satu, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini sangat diperlukan dan sangat menjembatani untuk pembentukan karakter siswa yang lebih baik. Kemudian kita bisa membentuk keyakinan kelas ya bersama-sama dengan siswa kita, sehingga tidak ada rasa untuk dipaksa, tapi mereka bisa diberi keleluasaan, dia dijadikan sebagai subjek bukan di dalam pembelajaran. Kemudian dengan segitiga restitusi ini, maka proses dialog yang dijalankan untuk menghasilkan murid menjadi mandiri dan tanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana Pak Adrian, kita tutup atau mungkin masih ada yang disampaikan? Ditutup dulu. Tutup aja, Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dengan setia mengikuti webinar pada hari ini. Dan akan saya tutup webinar kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menjadikan siswa-siswa kita mempunyai akhlak, karakter yang lebih baik lewat trik-trik yang mungkin tadi sudah disampaikan dari Pak Andrian. Bapak Ibu, saya akhiri sekian dulu. Selamat melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika ingin ada diseminasi lagi, panggil saja Pak Andrian Pailani. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.